Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru, yang mana waktunya kita ngobrol santai saja karena hari ini adalah weekend atau ya long weekend gitu ya, sampai dengan hari Senin itu karena ada Maulid Nabi sehingga tanggal merah teman-teman. Nah ini juga karena berhubungan H-1 menjelang pertandingan lanjutan Liga 1 laga kandang antara Persib Bandung menghadapi PSIS Semarang, dan kita jangan ganggu dulu karena hari ini persiapan terakhir untuk skuad Persib Bandung. Biarkan tim pelatihnya bekerja merancang strategi, taktik dan skemanya, dan memang katanya ada beberapa perubahan yang akan dilakukan lagi, termasuk ya kembali lagi untuk Beckham Putra yang sudah tidak merasakan keluhan di lutut sehingga bisa dimainkan, dan memang sudah sangat tidak sabar katanya Beckham dari kemarin ingin bermain, tapi ya karena masih ada keluhan gitu ya, jadi ya baru besok bisa diturunkan. Termasuk Rezaldi Hehanusa dan juga Dimas Derajat sudah siap dijadikan tumpuan di lini serang Persib Bandung. Jadi ini ada strategi baru lagi dari Bojan Hodak. Sebelumnya memang kemarin ada beberapa strategi yang dirubah gitu ya, tapi karena sudah lewat menghadapi PSM ya tidak masalah juga kita bahas, karena ini juga yang dikatakan Bojan Hodak, mengatakan bahwa kemarin ada satu posisi yang agak aneh mungkin dilihatnya, yaitu Hen Herdiana yang ditempatkan sebagai ya sayap kanan gitu ya. Namun ya ini bukan tanpa tujuan, jadi intinya memang kita kesulitan dalam mencetak gol karena ya penyelesaian akhir kita agak kesusahan, tapi untuk meredam dari penyerangan PSM cukup efektif, dan rata-rata memang PSM katanya di sayap kanan itu selalu selalu mencetak gol dari sebelah kanan, makanya dipasang untuk Kakang dan juga Hen karena bertipe bertahan gitu ya, jadi memang bisa mengcover serangan-serangan dari PSM Makassar. Tapi ya selebihnya itu menjadi rahasia saja gitu ya, biar tidak terbaca lagi oleh tim-tim lain. Tapi intinya hari ini Persib Bandung akan melakukan satu skema yang baru katanya menghadapi PSIS besok teman-teman. Selamat bekerja untuk tim pelatih dan juga untuk skuad Persib Bandung, tetap semangat ya, tunjukkan bahwa poin setiap laga kandang itu penting gitu ya. Mudah-mudahan besok 3 poin bisa kembali diraih oleh Persib Bandung, amin. Nah ini kita waktunya ngobrol santai teman-teman, yang mana beberapa hari ini atau hari ini tanggal 14 September 2024 hari terakhir jika teman-teman ingin mengikuti tour away Persib Bandung di ACL 2 menghadapi Zhejiang FC, yang mana ya kalau memang ikut hari ini tuh hari terakhir jika yang memiliki paspor Planet Persib, atau yang belum punya paspor Planet Persib ingin ikut tur dengan Persib Bandung bisa gitu ya. Namun ya tentu terkendala biaya teman-teman, sekali lagi karena kita objektif saja, kita sesuai fakta saja lah, kita ada di tengah-tengah gitu ya, netral. Kita kabarin semua hal-hal yang memang menjadi plus dan minusnya. Plusnya jika memang teman-teman ingin ikut away ketika Persib menghadapi Zhejiang FC dengan Persib Bandung, itu harus mengeluarkan biaya 23.500.000 untuk yang belum punya paspor Planet Persib. Jadi siapapun teman-teman bisa ikut away gitu ya kalau memang tersedia uangnya, dan paling lambat pembayaran hari ini gitu ya, hari ini paling lambat penyerahan uangnya. Dan kalau teman-teman yang sudah punya paspor Planet Persib, itu ada pengurangan harga dari 23.500.000 ya, minimal sampai dengan 18 juta saja, minimal 18 juta baru boleh ikut away ke Zhejiang Cina teman-teman. Nah ini kalau dari Planet Persib menawarkan beberapa keuntungan katanya jika memang
berniat away dengan Persib Bandung dengan menggunakan Planet Persib. Jadi dikasih nantinya satu pesawat dengan pemain, ya bisa terserah lah, bebas mau ngobrol dengan siapapun, mau minta tanda tangan, mau apa segala macam gitu ya. Satu pesawat, dan hanya satu pesawat di awal saja atau keberangkatan saja. Nah, kepulangannya itu pesawatnya dibedain teman-teman. Ini minusnya gitu ya. Jadi jangan sampai salah kaprah, karena kita juga harus mengabarkan yang benar dan yang tidak dikabarkan gitu. Jadi bukan PP, memang pesawat PP itu disediakan oleh Persib Bandung, namun untuk berangkatnya memang satu pesawat dengan pemain Persib Bandung, tapi pulangnya itu dipisahkan teman-teman. Ini yang harus teman-teman ketahui, dan ini juga dengan biaya minimal 18 juta yang sudah punya paspor Planet Persib, ataupun yang tidak punya paspor Planet Persib ingin ikut away dengan Persib Bandung, itu mengeluarkan biaya 23.500.000 ini. Itu tidak sepenuhnya di cover gitu ya, walaupun memang makan, lalu hotel bintang 3, makan 3 kali sekali katanya, lalu ngobrol dengan Persib Bandung, lalu ada tour juga teman-teman, tour yang mana kalau ikut memang dengan Persib Bandung ini harus sedia tanggalnya 6 hari 4 malam. Jadi Persib Bandung berangkat 30 September di akhir bulan, pulangnya itu di tanggal 5 September teman 5 Oktober. Jadi 6 hari 4 malam. Nah, ini teman-teman harus spare waktu juga. Tapi dengan harga yang segitu ya teman-teman harus mungkin ini sasarannya kelas menengah dan menengah ke atas gitu ya. Tapi kalau buat teman-teman yang memang punya uangnya pas-pasan dan ingin ikut merasakan away juga, merasakan sensasi ACL 2 di Cina gitu, ini bisa berangkat sendiri dengan biaya yang jauh-jauh lebih murah, bahkan di bawah 8 juta atau paling mentok 7.500.000. Bayangkan saja kalau misalkan kita sudah full service 7.500.000 berangkat sendiri, dibanding ya paling minimal kan kalau sudah ikut Planet Persib itu 18 juta, itu bedanya 11 jutaan, apalagi yang ikut 23 juta. Ya memang ya kelebihannya itu bisa ngobrol dengan pemain, bisa minta tanda tangan, foto dan lain sebagainya. Tapi ya itu juga bisa dilakukan ketika pemain-pemain Persib Bandung berlatih di Bandung. Kalau secara terbuka kan teman-teman tinggal datang saja ke Arca Manik, tunggu di pintu gerbang masuk, ya bisa tanda tangan, bisa foto dan lain sebagainya gitu ya, kalau memang berkesempatan. Tapi ya ini balik lagi lah, kalau buat teman-teman yang mempunyai kelebihan dana, mangga saja. Tapi kalau yang budget pas-pasan dan ingin merasakan sensasi ACL 2 terbang ke Cina, ya saya coba kasih sedikit clue-nya teman-teman. Baik, dari untuk away ke Cina ini teman-teman yang perlu diperhatikan, pertama harus punya paspor dan harus bikin visa, karena Cina menerapkan visanya ketat banget. Untuk seluruh turis itu baik mancanegara maupun yang memang bekerja di sana harus mempunyai visa. Nah, teman-teman harus punya paspor, minimal masa aktifnya 6 bulan lagi. Jadi kalau bisa 6 bulan lebih lah dari masa habisnya gitu ya. Jadi kalau sebelum masa berlakunya habis itu minimal 6 bulan, dan harus punya visa turis saja. Visa turis itu buatnya murah teman-teman, nanti saya cantumin untuk bikin visanya di kolom deskripsi saja gitu ya. Nah, ini kalau kita hitung-hitung biaya pembuatan paspor, teman-teman, kalau paspor biasa kan 350.000, tapi sepertinya agak sedikit, ya insya Allah masih bisa keburu lah kalau mau bikin dari sekarang gitu ya. Paspor biasa 350.000, lalu paspor digital itu kurang lebih 700.000 teman-teman. Jadi yang biasa aja bikinnya 350.000, lalu bikin visa ini visa turis ini murah teman-teman, hanya
840 ribuan kalau nggak salah, 840 ribu, mengajukan visa itu kurang lebih 4 hari kerja gitu ya, 4 hari paling lama seminggu. Jadi ya hitung-hitunglah spare-nya masih sebelum tanggal 30 ini masih bisa teman-teman. Jadi bikin paspor 350 ribu, bikin visa ya 4-5 hari selesai, itu 850 ribu, kurang lebih ya sudah 1.200.000 gitu ya, 1.200.000. Lalu teman-teman nyari tiket pesawat. Nyari tiket pesawat ini memang agak sedikit mahal, tapi masih bisa terjangkau lah. Tiket pesawat satu kali balikan itu 2 juta kurang lebih teman-teman. Jadi katakanlah kalau belinya, kalau mau langsung beli PP ya teman-teman, itu lebih murah, ada sedikit diskon ya, walaupun beberapa puluh atau berapa ratus ribu lumayan. Nah ini kalau dihitung dari kita berangkat tanggal 1 Oktober dan pulang 4 Oktober, kan Persib main melawan Zhejiang FC itu tanggal 3 Oktober teman-teman. Jadi ya spare kalau keberangkatan itu karena pesawatnya lebih lama, pesawat yang 2 jutaan itu memang transitnya lebih dari 15 jam teman-teman. Jadi ya hampir ada yang 21 jam gitu ya. Jadi memang agak lama di perjalanan, sehingga memerlukan ya berangkat tanggal 1 saja, itu maksimal berangkat tanggal 1. Kalau Persib kan berangkat tanggal 30, kita berangkat tanggal 31. Kalau mau mandiri berangkat tanggal 1, paling nyampe tanggal 2 bisa istirahat langsung ke hotel. Nah ini ya teman-teman, dengan pesawat kurang lebih katakanlah PP itu 4 juta maksimal teman-teman, karena ya apa ya, dengan pesawatnya bisa milih maskapai. Tentunya ada yang lebih mahal dengan masa transit yang lebih pendek jaraknya, waktunya, tapi rata-rata ya 15 jam sampai 22 jam teman-teman. Jadi kita pilih yang paling minimal saja gitu ya, yang paling enak. Berangkat tanggal 1, pesawat 2 juta, naik RS via Berhad dari Malaysia, pesawat milik Malaysia, maskapai Malaysia. Nah ini makanannya lebih enak teman-teman, setidaknya apa, ada pilihannya buat kita kan ya, apalagi muslim gitu ya. Jadi ya bisa ada pilihan makanannya rada ini di lidah lah. Tapi kalau pesawat Cina ya makanannya sesuai dengan lidah-lidah orang Tiongkok gitulah ya. Jadi ya disesuaikan saja pesawatnya, tapi pulangnya itu memang tersedia hanya pesawat-pesawat dari Cina teman-teman, sehingga ya mungkin disesuaikan bahwa setidaknya cemilan roti saja itu cukup ya, kalau memang walaupun di pesawatnya dikasih makan, tapi tetap ya dienak-enakin saja lah gitu ya. Nah ini kalau masalah budget pesawat, jadi tadi budget pesawat 4 juta PP, lalu juga pembuatan paspor dan visa itu 1.200.000, jadi 5.200.000 ditambah hotel. Sekarang teman-teman, hotel itu di Guangzhou, jadi pesawatnya itu dari Jakarta atau dari Bandara Soekarno-Hatta, tidak ada yang langsung ke Zhejiang, karena Zhejiang itu dekat dengan kota apa istilahnya tuh, dengan pusat kotanya Hangzhou gitu ya. Jadi dari Soekarno-Hatta ke Hangzhou itu ya 21 jam, atau transit paling minimal 15 jam. Itu dari Hangzhou ke stadion ini, stadion Zhejiang ini jaraknya ya dekat teman-teman, ada yang 5 menit, 10 menit, atau bahkan ada yang 50 menit, tergantung hotel atau penginapan yang kita pilih. Nah untuk penginapannya sendiri dari kota Hangzhou ini teman-teman bisa pilih dari bintang 2 sampai bintang 5. Nah bintang 2-nya ini ya ada yang 200.000, ada teman-teman 250.000, tapi ya kayak ya apa ya, agak sedikit jauh dari kota Hangzhou-nya, dan juga ke stadionnya lumayan 30 menit lebih gitu ya, walaupun naik taksi atau naik kendaraan online. Nah ini yang lebih enak menurut saya, yang di pusat kota Hangzhou saja itu rata-rata hotel di sana 700 sampai 1.500.000 sudah enak teman-teman. Jadi ya katakanlah kita ambil yang tengah-tengah 1 juta saja gitu, atau yang 900 ribuan, hotel ya 1 juta lah, 1 juta hotel 2 malam, kita ambil 2 malam itu 2 juta, sehingga ya tadi 5.200.000 tambah 2 juta, 7.200.000 itu sudah penginapan, hotel, paspor, dan visa gitu ya. Nah ini tinggal ditambah masalah
apa namanya itu beli tiketnya tidak usah online teman-teman. Di sana apa ya, tersedia langsung di counter gitu, nggak perlu nuker ke Kodim lagi. Jadi langsung beli di counternya di depan stadion. Itu tiketnya murah teman-teman. VIP saja paling mahal Rp350.000. Jadi VIP Rp350.000 untuk kategori VIP, lalu kategori tribun bawah itu Rp150.000 yang dekat dengan lapangan, lalu tribun atas itu 75.000. Jadi VIP 350.000, tribun bawah 150, tribun atas 75.000. Nah, ini menjadi satu hal yang memang harus apa ya, berkaca juga kenapa bisa murah gitu ya. Padahal stadionnya di tengah kota dan juga modern teman-teman, tapi bisa murah gitu ya tiketnya. VIP 350.000. Nah, ini katakanlah kita ngambil yang VIP saja 350.000. Jadi tadi 7.200.000 ditambah 3,5 juga 7.500.000-an. Dan terakhir makanan teman-teman, makanan juga nggak beda dengan di Bandung atau di Indonesia lah ya. Lebih umumnya, walaupun kalau kita muslim memang agak harus milih-milih, tapi beberapa restoran atau yang minimal tidak ada restoran halal memang tidak tercantum secara eksplisit atau secara jelas, tapi sebaiknya kita nanya, minimal pakai Google Translate aja lah teman-teman. Nanti ngomong di HP-nya atau ya tulis, setidaknya disiapin dulu lah, misalkan mau makanan halal atau tidak dalam bahasa Cina, nanti diliatin dulu ke waitersnya gitu ya, ke penjaga tokonya atau penjaga restorannya, apakah memang tersedia makanan halal atau tidak. Tapi kalau tidak juga banyak beberapa yang memang tidak digoreng dengan minyak gitu, sehingga ya kita bisa milih-milih lah gitu. Nah, ini kalau makanan standar harganya dari mulai, kalau dirupiahkan itu dari 40 ribuan atau 30.000 juga ada, di bawah itu juga ada, cuma ya makanan pinggir jalan gitu ya, kaki lima. Karena ya Hangzhou kan ini memang sedikit kayak Jakarta lah, kota metropolitannya atau ibu kotanya, sehingga ya memang beberapa harga ya agak sedikit masih terjangkau lah, masih di bawah 50.000 sekali makan. 40 ribuan, 30 ribuan juga ada gitu ya, dari mulai 30 ribuan lah selama ya katakanlah 4 hari atau 3 hari itu sekali makan, katakan 30.000 sehari, 90.000 kali 3 katakanlah ya sekitar 260 ribuan gitu ya. Ya katakanlah 300.000 untuk makan, jadi 7.800.000 gitu. Itu untuk biaya keseluruhan, kalau kita bulatkan jaga-jaga ya 8 juta lah gitu ya. 8 juta perjalanan dari kota Bandung atau dari Indonesia menuju ke Hangzhou, Cina gitu ya. Hangzhou, Bandara Hangzhou, atau dari hotel di Hangzhou ke stadionnya hanya berjalan ya 10 menit sampai 15 menit. Sangat dekat teman-teman, apalagi yang hotel paling dekat dengan stadion Zhejiang ini itu hanya 5 menit saja kalau memang hotelnya yang bagus ya, yang bintang 5. Jadi yang ya harganya sekitar 2 jutaan sekian lah, itu sangat dekat sekali dengan stadion Zhejiang FC ini. Tapi ya kembali lagi, kalau memang dirasa kemahalan untuk away ke Cina, kita tunggu away ke Singapura saja teman-teman. Nanti untuk ke Singapura saya kasih sedikit bocorannya lagi gitu ya, untuk harga mandiri atau teman-teman yang ingin berangkat secara sendiri gitu, tidak ikut away dengan Persib Bandung. Karena ya sekali lagi pilihan lah, kalau punya uang 23.500.000 mangga ikut away dengan Persib Bandung, ketemu satu pesawat dengan pemain, bisa foto, bisa tanda tangan dan lain sebagainya. Tapi kalau memang budget pas-pasan 8 juta cukup banget teman-teman untuk PP dan segala kebutuhannya, termasuk visa, paspor, makan dan lain-lainnya gitu ya. 8 juta rupiah PP sudah kembali lagi ke Indonesia. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.